mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun taba'ada ya taba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa zaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tamassa ya tamassu tamassan wa mutamassan fahuwa mutamassun wa zaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun tawa'ada ya tawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa zaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayamana ya tayamanu tayamunan wa mutayamanan fahuwa mutayaminun wa zaka mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun talawama ya talawamu talawuman wa mutalawaman fahuwa mutalawinun wa zaka mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun tabayana ya tabayanu tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa zaka mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun ta'ata ya ta'ata ta'atiyan wa muta'atan fahuwa muta'atin wa zaka muta'atan ta'ata la tata'ata muta'atan muta'atan talaqa ya talaqa talaqiyan wa mutalaqan fahuwa mutalaqin wa zaka mutalaqan talaqa la tatalaqa mutalaqan mutalaqan tawara ya tawara tawariyan wa mutawaran fahuwa mutawarin wa zaka mutawaran mutawaron tadawa ya tadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa zaka mutadawan tadawa la tadawa mutadawan mutadawan ta'anafa ya ta'anafu ta'anufan wa muta'anafan fahuwa muta'anifun wa zaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa zaka mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tamala ya tamalau tamaluan wa mutamalaan fahuwa mutamaliun wa zaka mutamalaun tamala la tatamala mutamalaun mutamalaun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita langsung ngaji. Baca doa udah ya. Dilanjut dengan baca sorof tadi. Sekarang kita lanjutkan halaman 64, hitungannya B ya. Wal mudmaru itu ya. Wal mudmaru, saya baca matannya dulu ya, dalam al latihan ngikut, kasih tahu apa yang di dalam kurung yang dibaca dulu. Wal mudmaru nahwu qaulika dzuribtu wa dzuribna wa dzuribta wa dzuribti dan seterusnya. Wal mudmaru, dan bermula naibul fa'il berupa isim domir. Kan ini bahasanya naibul fa'il, jadi kalau mengartikan pun kalian harus ngikutin pembahasan sebelumnya, karena ini membahasnya adalah isim domir tapi dari sisi naibul fa'il. Maka wal mudmaru, dan bermula naibul fa'il isim domir, gitu loh maksudnya kan, nyambung kan. Nahwu qaulika itu seperti ucapan kamu. Dzuribtu yaitu lafaz dzuribtu, dipukul siapa saya. Nah itu dzuribtu yang kemarin udah dibahas. Dotnya gitu kan, dipukul siapa saya. Wa dzuribna, dan dipukul siapa kami. Nah perlu kalian perhatikan nih, diperhatikan dulu. Kalau di kitab sorof kan kalian ngapalannya dibalik. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna, kan gitu. Nah kalau di sorof, di nahwu jurumiyah ini dibalik. Jadi duribtu, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma. Jadi pembahasannya dibalik. Kalau di sorof itu yang goib dulu, kan duriba, duriba kan gitu goib. Nah kalau di nahwu itu malah mutakallim dulu. Durib tuh dipukul siapa? Saya. Ini kan kelihatan sepele, tapi kalau kita perhatikan secara teliti, nah itu kan artinya kita bisa membedakan. Nah, ketelitian itu kadang-kadang penting untuk kita bisa mengikuti alur yang disampaikan oleh musonif, gitu maksudnya. Nah, yang seperti ini juga kalian yang kecil-kecil nih, Kang Asep, nanti ditekankan anak-anak yang kecil model al, boko, semuanya lah langsung dikombinasikan kitab apalan ini Kang Asep, ya kan? Jadi nyimaknya Kang Asep termasuk perempuan nih. Perempuan kan selama ini enggak pada setoran hafalan. Nah mulai terhitung sekarang harus setoran hafalan sama Kang Asep. Soal jamnya diatur aja Kang. Tuh paham kan? Perempuan ini denger gak nih? Supaya kalian belajar memang benar-benar terkontrol, terarahkan. Jadi enggak banyak waktu yang sia-sia untuk main dan lain sebagainya. Kayak tadi kan habis asar. Jadi enggak mesti tiap hari harus saya kasih tahu, tapi ini yang berjalan itu adalah sistem. Kalau yang terjadi seperti itu cerdas kalian mah. Kan gitu cepat menguasai. Kalau udah alim, udah keluar dari sini buru-buru. Bukan berhenti nyantren, bukan, nyari pesantren lagi yang lebih bagus, yang lebih baik dari ini. Ini kan hanya meletakkan dasar-dasar. Gitu maksudnya. Ya kalau mau kalian betah di sini, ya di sini nggak apa-apa. Kalau Tio, kalau lu mau ke Banyuwangi yuk. Tuh melotot giliran disuruh Banyuwangi. Mau nggak? Apa katanya di? Kerja. Lu presiden kerja, ayo. Kerja mulu pikirannya kayak kagak ya. Udah, kalau mau menyantai ke Banyuwangi saya biayain. Nah, apa susah? Kan gitu. Oke, lanjut.
Dalam kalimat wal mudmaru, al wawu lil isti'nafi. Al wawu itu bermula wawunya, ngebut dikit ya. Lil isti'nafi itu untuk isti'naf, permulaan kalam. Au harfu atfin, boleh juga wawunya harfu atfin itu sebagai huruf atof. Jadi atofnya kepada jumlahnya lil istinaf. Lil istinaf itu kan khobar. Nah, cuma kan pakai huruf jar. Li, makanya kan lil istinaf kan gitu. Nah, kalau au harfu atfin, nah, itu diatofkan kepada mahalnya. Mahalnya lil istinaf. Lil istinaf jadi apa? Khobar, maka harfu atfin juga. Al, ngapa sih dipakai pecinya? Memang pamer rambut pitak. Pecinya mana? Dipakai. Loh, pecinya dilepas, ketahuan pitak. Ya, emang pamer. Udah tahu Mas Boko kalau Mas Aal ini rambutnya pitak, pakai dipamerin. Ya. Al-mudmaru, bermula lafaz al-mudmar itu mubtadaun mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i oleh amil ibtida. Nahwu qaulika, bermula lafaz nahwu qaulika. Nahwu, bermula lafaz nahwu itu khobarul mubtada. Itu begitu. Kalau pengen kalian ngartiinnya paham ya emang seperti itu. Nahwu, bermula lafaz nahwu itu khobarul mubtada'i, sebagai khobarnya mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i, dengan permulaan kalam amil ibtida. Jadi abstrak, nggak nampak amil ibtida. Tuh, mubtada kan memang yang merofakan adalah amil ibtida gitu. Adik, kamu ngantuk? Disimak ngapa? Kalau ngelamun ngeliatin gudik aja. Makanya mandi ngapa? Jadi anak buah lu itu, masya Allah, malah ngeliatin gudik. Ada aliran gudikan ribet mah. Marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i oleh amil ibtida. Wal jumlatu, dan bermula jumlahnya lafaz wal mudmaru nahwu qaulika musta'nifatun, itu jumlah permulaan kalam. Jadi wal mudmaru wawunya boleh wawu atof, boleh juga wawu istinaf. Kalau wawu istinaf maka jumlahnya lafaz wal mudmaru nahwu qaulika dzuribtu, itu namanya jumlah musta'nifah gitu loh. Au ma'tufatun, atau jumlah yang diatofkan, berarti diatofkan ke fadzohiru yang di depan sebelumnya itu gitu. Itu kalau wawunya disebut atau dianggap sebagai wawu atof. Ala jumlati fadzohiru, atas jumlahnya lafaz fadzohiru yang sebelumnya. Wa nahwu, dan bermula lafaz nahwu mudhofun, itu isim mudhof. Wa qauli, dan bermula lafaz qauli min qaulika, yang terambil dari lafaz qaulika mudhofun ilaihi, itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya qauli mudhof. Kasratun, itu kasrah. Zahiratun, yang nampak. Fi akhirihi, di dalam huruf akhirnya qauli. Wa qauli, dan bermula lan utawi lafaz qauli mudhofun, itu isim mudhof. Wal kafu, dan bermula kafnya qaulika, kan gitu. Oh, saya tulis biar ini kan udah berkali-kali dibahas. Cuman nahwu, nahwu qaulika. Ini khobar, ya kan? Nahwunya isimu mudhof, singkatannya M. Qauli, kalau dibanding dengan nahwu berarti mudhof ilaih. Nyambung kan? Tapi ka, ya, ini sebagai mudhof ilaih. Mim sama alif itu singkatan mudhof ilaih. Namun kalau qauli dibandingkan ke ka,
kan dia sebagai isim mudhof. Kalau nahwunya udah pasti isim mudhof, qauli kalau dibandingkan ke lafadz nahwu mudhof ilaih. Tapi qauli kalau dibandingkan ke lafadz ka isim mudhof, lakanya isim mudhof ilaih. Paham kan? Itu maksudnya. Dibahas sampai sedetail itu biar paham. Oh, maksudnya. Oke. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahal jarrin dalam mahal jar. Ini perhatikan. Ka ini dibaca apa? Kan fathah kan? Cuman berhubung dia mudhof ilaih, maka walaupun nampaknya ka, sejatinya dia adalah mahal jar. Oh, gitu loh. Bisa dipahami kan? Nah, pembahasan yang kelihatannya sepele, kalau kita kuasai betul, penguasaan masalah itulah yang akan membuat semangat kita belajar. Maka ngaji atau belajar ilmu apapun ya kudu faham. Lah supaya paham bagaimana? Cinta. Kita belajar ilmu nahwu dasarnya adalah cinta. Kalau kita udah cinta, walah, kan ada bahasanya begini lagu itu. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Nah itu lu udah tahu ya enggak? Lah tai kucing asem apa? Asem, tapi katanya rasanya coklat. Lah berarti hidungnya lagi pilek. Lah iya kan? Oke. Dzuribtu yaitu lafaz dzuribtu. Lafaz dzuribtu bidhammidz dzati dengan dibaca dhammah dzatnya dzu. Wa kasrir ra'i dan dibaca kasroh ra-nya ri. Wa dhammit ta'i dan dibaca dhammah ta'nya tu. Baknya disukun. Itu namanya dhamir rafa mutahar rek gitu loh. Apa? Dhamir rafa. Ulangi bareng-bareng ayo. Dhamir rafa mutaharrik. Jadi dzuribtu dan sejenisnya itu namanya isim dhamir. Dhamir apa? Dhamir mutasil. Tapi ada istilah lain yaitu namanya dhamir rafa mutaharrik. Maksudnya apa? Dhamir yang di mahal rafa, baik dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, dan dia berharokat tu, ta, ti, tuma, tum, tuna, kan diharokati semua. Nah itulah kenapa dhamir yang sejenis dzuribtu itu nama lainnya adalah dhamir rafa mutaharrik. Kembar nyambung. Nah, ntar habis sholat isya, ayo udah ntar aja dembar. Oke lanjut. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya lafaz dzuribtu. Dzuriba itu bermula lafaz dzuriba. Fi'lun madzin itu fi'il madzi. Mabniun yang dimabnikan lil majhuli. Kalau di sini simbol terhadap mabni majhul, fa'ilnya yang tidak diketahui. Wa ta'u dan bermula taknya yaitu dzuribtu itu dhamirul mutakallimi, dhamir mutakallim. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dham. Nah tu itu kan mabni dham kan, tapi fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Ini udah saya tulis biar paham. Ini satu saya tulis, nanti berikutnya ya udah tinggal disamakan. Kan nahwu qaulika dzurib. Ini saya tulis di sini biar gede. Dzurib tu. Diperhatikan. Nah, satu saya tulis, nanti yang lainnya tinggal kalian kembangkan sendiri. Kalau bab fa'il kan bukan dzurib tu, tapi dalam bab fa'il kemarin apa? Dzorob. Nah, ini yang harus kalian bedakan. Kalau dalam bab fa'il dzorob tu. Nah, di sini bukan dzorob, tapi dzurib fi'il madzi ini. Dzurib tu kan kalian ingat kaidah yang sebelumnya. Fa in kanal fi'lu madhiyan dzumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Anu Dik, tolong ambilin kopi Dik. Yang di teko ya Dik, gelasnya di sampingnya di bawah. Terus
Kalau fiilnya fiil madhi, huruf awalnya dibaca dhamma, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Ini baknya dibaca sukun, bukan dibaca sukun, mabni sukun. Alasannya di sini. Kalau memang kalian mau apal, tulis. Nih alasannya. Karohata kenapa baknya itu dimabnikan sukun? Karena benci karohata tawali arba'i mutaharrikatin. Tuh. Ini alasannya. Karohata tawali arba'i mutaharrikat. Kenapa sih kalau dalam setiap fi'il madhi huruf akhirnya kok selalu mabni sukun? Bencinya orang Arab kalau ada 4 huruf dibaca harokat semuanya, maka dimabnikan sukun. Dzuribtu, dzuribta, dzuribti. Nah itu alasannya. Paham nih? Nah ini kalian hafalin. Kenapa kok dzuriba? Kalau di sini kok dzuri? Lemang adik tadi diri kemana? Cuci muka. Lah saya pikir diri udah cuci muka udah. Nah kok masih ngantuk dan ya? Emang tadi siang kemana Andri? Adik nggak tidur siang. Ayo cuci muter sana tawaf. Lo biar sama Al ya, biar melek. Lah iya kan? Kalau siang disuruh tidur gitu loh. Jangan ngaji ngantuk lah, lucu ah. Oke ya, bisa difahami nih. Nah, ini menerapkan kaidah fa in kanal fi'lu madhiyan dzumma awwaluhu tuh. Wa futiha ma qabla akhirih, berhubung naibul fa'ilnya berupa domir, domirnya adalah domir muttasil, maka huruf akhirnya fi'il madhi dimabnikan sukun menjadi dzuribtu. Nah, maknanya apa? Kalau dzuribtu dipukul. Siapa? Nah, siapanya bukan pakai fa. Kalau fa fa'il, tapi pakai na. Nah, ini menandakan naibul fa'il. Siapa? Saya. Tuh. Kalian kok belajar nulis ngartiin kita pakai tulisannya bahasa Arab gitu, pakai Melayu huruf. Kalau orang Melayu nyebutnya huruf Jawi. Serius. Dan ini seperti ini, dipukul. Siapa? Saya. Nah, itu di Brunei seperti itu, di Malaysia seperti itu, di Mindanao, Filipina Selatan ya seperti itu, di Ya'la mana Ya'la, terus Patani, Thailand Selatan seperti ini, termasuk di Aceh, Riau, Batam, Padang sebagian ya. Mungkin Palembang juga, geng. Ada gak, geng? Tulisan yang sepada kan? Nah, sekarang udah mulai mulai diperhatikan. Jadi maka kalau diuji ini Kang Asep, berarti Kang Asep juga. Sebenarnya antara utawi dengan bermula itu tuaan mana? Kan gitu. Bukan tuaan utawi, itu sih nggak masalah. Cuman perlu kita lacak melalui historis budaya. Tuaan bermula. Loh kenapa? Islam masuk ke Indonesia itu duluan dipasai di Aceh daripada di Pulau Jawa. Lah mengartikan umpamanya zaitun qaimun. Gitu ya. Zaitun qaimun. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda akan berdominan utawi zaid itu qaimun orang yang tapi kalau bahasa Melayu bukan utawi tapi bermula. Termasuk di wilayah Betawi dan sekitarnya bermula. Lah tuaan bermula dibanding utawi. Nah, orang yang pahamnya utawi itu pasti ngotot tuaan utawi padahal tuaan bermula.
Karena Syekh Abdurrahman Singkil, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nah itu ulama-ulama Aceh, nah itu yang menyebarkan Islam awalnya itu, ya awalnya dari sana. Nah dilanjut kalau Sumatera Utara di Medan, itu pesantren namanya Al-Mustofawiyah. Supaya kalian tahu histori pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia yang sampai saat ini pun masih produktif melahirkan ulama-ulama Nusantara bahkan kelas dunia. Kalau di Padang namanya Toalib, banyak. Kalau di Jawa udah ngabrek-kabrek, di Palembang kayak tadi Tio kan kakek neneknya tadi datang, ya kan loh, kakek neneknya Begeng ya ternyata ulama. Lah Begeng aja yang begitu, kan begitu kan. Nah ini supaya kalian tahu. Maka belajar kalau kalian ikat, ini belajar nahwu sorof, kalian tahu silsilahnya, kalian tahu sanatnya, kalian belajar itu pasti akan semangat, ya pasti akan serius gitu loh. Lah iya, lah orang lagi di ini malah mainan laron. Lah itu bagaimana Bu Marhamah ceritanya? Mas Boko diingetin apa? Nah Aal, ayo waras sedikit gituin. Ini diantepin baik. Ya, ini saya ceritain. Saya ngerti nahwu, dikit-dikit lah, nggak banyak saya mah. Segini-gini ya saya ngerti. Bukannya saya enggak. Saya dari kiai saya, banyak kiai saya mah saya belajar nahwu. Kalau di Kudus dulu dari almarhum Kiai Haji Mansur. Terus sekarang masih hidup itu almarhum yang satu di Madrid, di MI itu mah. Memang kalau MI di Jawa kan memang ketat ilmu nahwunya. Pak Saad, Abdullah Saad itu di Kudus. Kemudian saya lanjut lagi di masih di Kudus, di apa namanya Madrasah TBS dulu saya, Taswiqul Lab Salafiyah. Itu yang ngajaran Alfiyah Ki Arwan. Kemudian saya pindah lagi nyantren di Pati, yaitu Ki Abdullah Rifai. Ya, itulah yang paling saya mendalami ilmu nahwu dikit-dikit ya sama beliau. Nah, Ki Abdullah Rifai berguru sama gurunya lagi, namanya Kiai Muhammadun Pondoan yang Yusuf di sana itu. Mengerti? Kiai Muhammadun Pondoan gurunya banyak. Ya termasuk berguru sama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai Murtado, Kiai Idris Pekalongan Simbang Kulon. Nah itu diantaranya nyambung terus sampai musonib. Jadi ilmu yang dipelajari ini mutasil, nyambung semuanya ke pengarang kitab. Ya mungkin Kang Asep di wilayah Garut, di wilayah Tasik. Ya, di sana ada ulama top kaitannya ilmu nahwu. Pondok pesantren namanya Miftahul Huda, ya kan? Nah, itu berarti ajengan Khair Afandi. Nah, itu yang setiap kita ngaji kita bacain Fatihahnya. Saya juga nggak kenal sama beliau, dalam arti nggak karena beliau udah meninggal, tapi ketokohan beliau sebagai ulama Nusantara itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, belajar itu supaya kalian semangat, kalian apa namanya tahu asal usulnya. Nah, sanad itu penting. Jadi kisah-kisah ulama, kisah-kisah kiai, kisah-kisah ajengan yang ada di sekeliling kalian, kalian harus tahu. Itu untuk menambah semangat, menambah mahabbah kepada ilmu, terlebih-lebih ilmu agama. Nah, kan seperti itu dari dulu yang orang-orang tua kita ajarkan. Lah, kalau ilmu modern itu udah cenderung ya udah begitu dah. Ada nggak Ila Ruh, Neil Armstrong, Al-Fatihah, ada nggak? Nggak ada. Lah iya kan? Ah, yang ada ya hanya di kitab-kitab klasik seperti ini sebelum ngaji yang mendoakan mu'alif, musonib. Tuh begitu, udah nyalain nggak apa-apa, kasihan. Ini kegerahan ini. Na'al belum mandi meren. Kitab jangan dibuat kipas. Astagfirullahaladzim. Na'al. Ya, tuh lagi pamer dia, pamer pitak. Ya, salah. Udah kasihan ya. Wah, suruh jalan-jalan terus adik.
Andre, kalau siang suruh tidur adiknya susah. Lakban matanya kali merem ya. Aduh, oke lanjut. Kok ini malah cerita mulu, nggak ngaji-ngaji tuh. Wata'u dan bermula taknya tu itu domirul mutakalimi, domir mutakalim. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Mabniun yang dimabnikan ala dhomi atas mabni dhom. Tapi walaupun tu itu mabni dhom, tetap fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa dzuribna dan lafaz dzuribna maknanya dipukul siapa, kami atau kita. Nah, ntar saya jelaskan supaya kalian bisa membedakan mana mu'adzim nafsah dan mana mutakalim ma'al ghair. Lafaz dzuribna bi dhammi dzati dengan dibaca dhamma dzatnya wa kasri ra'i dan dibaca kasroh ra-nya. Lil mutakallimi itu menunjukkan mutakallim. Wa ma'ahu dan itu bersama mutakallim, ghairuhu bermula lainnya mutakallim, alias mutakallim ma'al ghair. Jangan ngantuk, ntar katanya mutakallim ma'al doer lagi itu mah odon, doer ketawa odon. Ada Adi kok ketawa, begitu ada doer Adi melek. Masya Allah. Doh. Al ngerti doer gak? Apa? Al itu kan ngantuk. Itu kan namanya doer. Oke. Siapa perempuan ngantuk? Oh, kirain si tiang listrik ngantuk. Wa awil mu'adzimi atau itu untuk mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Tanggung. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya dzuribna, al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf, dzuriba bermula dzuriba itu fi'lun madhin, fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lil majhul. Sama sama tadi gampang lah. Wana dan bermula na itu dhamirul mutakallim, dhamir menunjukkan orang yang bicara. Wa ma'ahu ghairuhu dan itu bersama mutakallim, ghairuhu bermula lainnya mutakallim. Awil mu'adzimu atau itu untuk menunjukkan dhamir yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Naibu fa'ilin itu sebagai naibul fa'il, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahali rafin dalam mahal rafa. Udah titik, perhatikan. Ini karena ada dua terutama yang anak baru. Ini saya hapus dulu. Udah kelar. Sekarang dzuribna. Nah kan gitu. Nah ini mempunyai dua penafsiran. Yang pertama disebut mutakallim. Kalau versi di kitab wa ma'ahu ghairuhu kan gitu. Nyambung. Mutakalim dan bersamanya lainnya mutakalim. Bahasa simpelnya ma'al ghair. Mutakalim bersama yang lainnya. Inilah kalau yang dalam arti bahasa Indonesianya maknanya kita. Nyambung? Nah di sini orang banyak. Umpamanya seperti ini. Darosna kullalai latin. Kita belajar setiap malam. Gitu ngerti kan? Nah penyebutan yang lain diperhatikan loh ya, perempuan juga yang baru-baru. Nah, yang kedua disebut dhamir mutakalim. Tapi istilahnya mutakalim mu'adzim nafsah. Maksudnya mu'adzim mengagungkan nafsahu pada dirinya. Mutakalim ini orang agung, orang besar. Seperti Allah. Allah ini kan berfirman dalam kitab Inna anzalna, kan gitu. Nah, nanya di situ bukan Allah itu banyak, kita bukan. Tapi na yang dimaksud di sini adalah mu'adzim nafsah. Artinya na itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut maknanya kami.
Nyambung kan? Saya dipahami, ini perbandingan. Begitu loh. Ntar lu di apa kan nah itu kan menunjukkan banyak. Berarti Allah itu banyak. Kalah lagi debat argumen dikituin ya. Nah, ya bukan, nanya di situ adalah untuk mu'adzim nafsa, mengagungkan diri sendiri. Nyambung? Oke, lanjut. Wa duribta dan lafaz duribta. Dipukul siapa kamu, laki-laki satu. Lafaz duribta bidhammin dzati dengan dibaca dhammah dzatnya. Wa kasri ra'i dan dibaca kasrah ra-nya. Wa fathit ta'i dan dibaca fathah ta'nya. Duribta lil mukhatabi menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara itu mukhatab. Al mudzakkari yang berupa mudzakkar, laki-laki, maskulin kalau bahasa kampungnya. Ya, lemas itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, makanya maskulin. Padahal itu bahasa Inggris. Lo kok maskulin Pak? Ya campur sama bahasa Jawa. Lemas. Nah coba kalau mbak kulin, laki-laki apa perempuan? Berarti masker itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki lah kan mas. Coba masker bukan baker. Lu ya Pak? Bukan maker. Nah, kalau maker ya mungkin perempuan kali. Nah itu master, ngerti? Lu pakai masker. Mereka kan pernah pakai. Nah, berarti pakai laki-laki itu ya. Ini bercanda, ntar lu pikir serius lagi. Ya. Oke, lanjut. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya dzuribta, al wawu itu bermula wawunya harfu atfin, huruf ataf. Dzuriba bermula dzuriba itu fi'lun madhin, fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lima terhadap kalimat. Nah, di sini lam yusama fa'iluhu, yang kemarin kan yang atasnya tadi kan majhul. Nah, ini pun kalian harus teliti, sehingga apa-apa nih diacak itu namanya. Terhadap lafaz yang tidak disebutkan apa fa'ilu, fa'ilnya ma. Wa ta'u dan bermula taknya yaitu ta. Dhamirul mukhatab itu dhamir mukhatab. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Jadi itu intinya hampir sama ya, gitu loh. Apa namanya? Secara pentarkibannya hampir sama gitu loh. Oke, lanjut. Wa dzuribti dan lafaz dzuribti bidhammin dzati dengan dibaca dhammah dzatnya, wa kasrir ra'i dan dibaca kasrah ra-nya ri, dzuri. Wa ta'u dan bermula taknya yaitu ti lil mukhatabati. Nah, yang atasnya persis itu kan mukhatab. Nah, ini mukhatabah. Kalau mukhatabah berarti apa? Perempuan yang diajak bicara. Al muannasati yang muannas itu feminim. Tuh. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya dzuribti, al wawu itu bermula wawunya harfu atfin, itu huruf ataf. Dzuriba bermula dzuriba yang kalau dalam kitab dzurib itu fi'lun madhin, fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lil majhuli terhadap mabni majhul. Wa ta'u dan bermula taknya dhamirul mukhatabati itu dhamir iya benar ya. Wa naibu fa'ilin itu sebagai naibul fa'il mabniun yang dimabnikan alal kasri atas mabni kasr fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa dzuribtuma dan lafaz dzuribtuma bidhammin dzati dengan dibaca dhammah dzatnya, wa kasri ra'i dan dibaca kasrah ra-nya, wa dhammit ta'i dan dibaca dhammah taknya tuma itu loh. Lil musanna menunjukkan dua orang, al mukhatabi yang mukhatab diajak bicara mutlakon secara mutlak dengan mutlak. Maksudnya mutlak bagaimana? Laki-laki atau perempuan sama saja. Ai mudzakkarun kana au muannatsan. Itu kalau rincinya seperti itu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya dzuribtuma al wawu bermula wawunya itu harfu atfin, huruf ataf. Dzuriba bermula dzuriba itu fi'lun madhin, fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lil majhul. Itu lebih simpel. Wa ta'u dan bermula ta'nya itu dhamirul mukhatabaini, dhamir menunjukkan dua orang yang diajak bicara. Naibul fa'il itu sebagai naibul fa'il mabniun
Tuh diingat-ingat. Seperti yang kemarin, yang tadi barusan lu hapus. Mabniyun itu asalnya mabnuyun. Seperti mazidun, mazudun. Jelas itu. Di ali itu proses i'lal. Mabniyun dari kata-kata bana ya beni. Fahuwa banin wadhaka mabniyun. Jadi ngi'rab seperti itu pun kok. Nih gua tulis nih. Biar kalian ngerti. Semua sama aja. Makdhiyun, mabniyun. Ini asalnya adalah mabnuyun. Itu aja gampangannya. Wawnya dirubah iya. Jadi menjadi gini aja udah asalnya. Ya nu lah kan, ini nu. Mabnuyun. Ya kan? Kurang ini. Gitu. Mabnu ini ya. Jadi gini nah asalnya. Berarti kan ya kalian ngerti. Mabnuyun. Oke. Ya-nya diidghamkan menjadi masih mabnuyun. Mabnuyun ini di dhammah. Ini kasroh berat. Dhammahnya diganti kasroh menjadi mabniyun. Sama aja makdhiyun, mahdiyun. Nah, itu harus kalian paham. Gitu loh. Itu namanya ngajinya, paham. Jadi nggak asal bisa. Ntar ditanya emang mabni apa? Udah mabni aja, udah nggak usah ribet-ribet. Bikin orang puyeng aja gitu lagi. Itu tandanya tidak paham tuh, begitu. Ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wal mimu dan bermula mimnya harfu imadin itu huruf imad, kemarin sudah dijelaskan dalam bab fa'il. Wal alifu dan bermula alif itu harfun huruf dalun yang menunjukkan ala tasniyati atas makna dua. Wa dzuribtum dan lafaz dzuribtum. Dipukul siapa kalian laki-laki banyak. Bidhammiz dzati dengan dibaca dhammah dzatnya. Wa kasrir ra'i dan dibaca kasrah ra'nya. Wa dhammit ta'i dan dibaca dhammah ta'nya tum. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya dzuribtum. Al wawu itu bermula wawunya itu harfu atfin. Dzuriba bermula dzuriba itu fi'lun madhin mabniyun. Nah itu asalnya mabnuyun yang barusan dibahas. Dia diperhatikan adi pakai ngolet di adi. Alal fathi lima terhadap lafaz lam yusama fa'iluh tuh. Kan beda dengan atasnya. Atasnya mabniun lil majhul. Lagi dan sekarang mabniun lima lam yusama fa'iluh. Diacak seperti itu kalian gak usah keder. Jadi mabniun lima lam yusama fa'iluh dengan mabniun lil majhul itu eta-eta keneh. Ngerti? Tuh. Redaksinya kok beda-beda lah. Bisa aja sengaja supaya pemahaman kita nyambung apa enggak. Loh gitu loh, kudu jeli. Wa ta'u dan bermula taknya tum itu dhamirul mukhatabin. Dhamir menunjukkan laki-laki yang diajak bicara banyak. Al mudzakkarin yang berupa mudzakkar semuanya. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli raf'in dalam mahal rafa'. Wal mimu dan bermula mimnya tum itu alamatul jam'i, alamat jamak. Perhatikan saya tulis gak apa-apa. Penting. Antara dzurib tuma dan dzuribtum apa bedanya? Sama-sama mim. Diperhatikan. Uji nyali. Al disima al. Dzurib tuma. Ini tak inilah yang sebagai naibul fa'il. Dhamir ya tak ini. Mimnya dalam tuma disebut huruf imad. Nyambung? Alifnya alif tas niya. Nah, dalam kalimat dzuribtum sama-sama mim. Awas, sama-sama mim. Mimnya di sini dengan mim yang ada pada tuma beda.
Mim pada dom itu adalah menunjukkan jamak. Tunya fa'il. Jelas? Nah, ini kan huruf imat mimnya. Imat itu apa? Penyangga. Tuh jelas. Oh. Udah itu aja dah gampangannya dah. Oke lanjut. Ngapain? Dikit lagi biar hatam. Hatam masih lama hatam mah. Wa duribtunna dan lafaz contoh duribtunna. Dipukul siapa kalian perempuan banyak. Lafaz duribtunna bidhammid dzati dengan dibaca dhamma dzatnya. Wa kasri ra dan dibaca kasra ra-nya, wa dhammit ta dan dibaca dhammah ta-nya tunna. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya duribtunna itu al-wawu bermula wawunya dhamiru mana tadi? Harfu atfin itu huruf ataf. Duriba bermula duriba itu fi'lun madin, fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lima terhadap lafaz lam yusama yang tidak disebutkan apa fa'ilu fa'ilnya ma. Watau dan bermula taknya yaitu tunna. Dhamirun niswati itu dhamir perempuan banyak. Al mukhatabat yang diajak bicara semua. Naibul fa'il itu sebagai naibul fa'il mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Ngebut dikit. Iyalah. Masa halaman 6 sehalaman aja sampai 3 kali pertemuan kan gak lucu. 2 kali gitu loh. Ala dhammi atas mabni dhamm fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wan nunu dan bermula nunnya duribtunna alamatu jam'in niswati itu alamat jamak perempuan. Itu beda. Duribtuma, duribtum kemudian duribtunna. Taknya fa'il tunna kan begini bentuknya. Itu jamaknya adalah kalau ini kan jamak mudzakkar, ini jamak niswah. Lo perempuan yang berisik mulu siapa sih? Siapa? Oh no, Umi. Ngapain lu Mi? Emang Umi kelaparan? Lia, lu kenapa ya kelaparan? Ya kalau kelaparan mah lah adik tuh masih mangap lagi baik. Adik. Makanya kalau siang disuruh tidur nak pitak. Ya, habisnya. Lu lagi pamer aja nggak mau pakai peci. Ranggo kah? Ngebut. Mabniun yang dimabni. Udah tadi ya. Alamatnya swati walhasil udah walhasilu dan berubah kesimpulannya itu an-ta'a pada sesungguhnya ta fil jami'i dalam semuanya duribtu duribti duribtuma duribtumma duribtum duribtunna naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il wama dan bermula huruf hal perkara ittasola yang bertemu apa ma biha dengan tak hurufun itu huruf-huruf dalatun yang menunjukkan alal makna atas arti makna al muradi yang dikehendaki min tasniyatin dari tasniyah wa jam'in dan jamak wa tadkirin dan mudzakkar wa ta'nisin dan muannas wa dhammu dan menggabungkan siapa ulama at-ta'a pada ta ma'al mutakallimi beserta mutakalim li'anna dhamma karena sungguhnya mabni dhamm minas syafatain dari 2 bibir menggabungkan maksudnya dhamm wa yuhtaju dan dibutuhkan finutki dalam mengucapkannya litahrikil udzain untuk menggerakkan 2 anggota yaitu bibir fakana maka ada apa dhamm Aqua itu lebih kuat tuh, aqua ada nggak dalam bahasa Arab? Ada apa nggak? Minggir boko. Nah, ada nggak? Ada, itu aqua lebih kuat. Mimma dari lafadz ba'dahu yang setelah dhom. Wa'utiya dan diberikan apa dhom lil mutakallim untuk yang
berbicara, orang yang jadi dhamir tu lebih kuat. Akhirnya dhamir tu disepakati oleh orang Arab diberikan untuk mutakalim, orang yang ini lu nyambung kan nih? Kan ada dzurib, ada dzuribtu, ada dzuribta, ada dzuribti, ya kan? Nah ternyata yang paling kuat itu tu. Akhirnya dhamir tu disepakati oleh orang Arab lebih kuat. Karena lebih kuat, akhirnya diperuntukkan menunjukkan mutakalim. Itu maksudnya biar nyambung. Tolaban karena mencari, litanasubi untuk makna tanasub, keserasian, kesesuaian. Wa fatahu dan membaca fathah siapa orang Arab ha pada ta ma'al mukhotobi beserta mukhotob al mudzakkar yang laki-laki. Nah, untuk mukhotob mudzakkar ta dzurib ta gitu loh. Li'annal fathah karena sesungguhnya fathah min aqsal hanaki itu dari ujung ini apa namanya? Kalau bahasa Jawanya kemlenying. Ini tuh hak. Apa kalau bahasa Indonesianya apa nih? Ada pokoknya ya tenggorokan. Gitu loh gampangannya. Mana ada istilah khusus ini loh yang dongol ini loh, kurang lebihnya. Fakana maka ada apa fatah dhaifan itu lebih lemah ani dhammi daripada dham. Fautia maka diberikan apa fatah lil mukhatab untuk mukhatab yang diajak bicara laki-laki lidhu'fihi atau lidhu'fihi karena lemahnya fathah anil mutakallimi dari mutakallim. Wakasaru dan membaca kasroh siapa orang Arab ha pada tah ma'al mukhatabati beserta mukhatabah. Nah, kita punya udah gali aliniyah ini halaman 64. Ntar dulu 64 berarti ya ini 64 ya berarti 65 sekarang. Nah berarti ini tuh kan udah ganti alinea, udah ganti kurosah. Kalau dalam kitab kuning ini namanya satu kurosah. Ini itu loh kan kalian begini kan kitabnya. Nah ini satu kurosah ini kan ada 8 lembar berarti 16 halaman loh gitu loh. Itu namanya kurosah. Al-mu'annasati yang diajak bicara likaunil kasri karena adanya kasroh itu min wasatil hanaki dari tengahnya tenggorokan. Fakana maka ada apa kasr itu bainal makhrujaini antara dua vokal yang dikeluarkan yaitu dhammah dan fathah. Fautia maka diberikan apa kasr lil muannasatil mukhatabati. Ini perhatikan kaidah keren. Kalian belum tentu paham, belum tentu pernah belajar. Tuh. Maka itu kaidah ini kalian apali, ingat-ingat. Jabron karena menambel, 5 menyulam, 5 terhadap perkara, fata yang ketinggal apa maha pada muannasah minal kuwati dari kekuatan. Fahadil aksa maka bermula ini bagian yaitu dzuribtu, dzuribna dan seterusnya. Asab'atu yang 7 itu lil hadir menunjukkan makna hadir. Mutakalliman itu menunjukkan orang yang berbicara karena ada apa hadir au mukhataban atau itu mukhatab. Wa amal amsilatu besok diperhatikan. Ini penting untuk saya jelaskan. Ayo, apa namanya? Ya apa nih? Bangun. Kaget dia ya. Alah. Nih perhatikan, ini kaidah keren sekali. Serius. Kang Asif aja belum tentu paham. Enggak, Kang? Belum tentu paham karena kalau yang belum pernah baca Al-Kafrawi tuntas belum tentu paham. Tuh. Kenapa? Jadi sama mau dorab tuh kayak mau durib tuh kayak sama baik. Kenapa dhamir tu mabni dhom ya diberikan kepada
mutakalim. Karena ini saya tulis, udah begini aja. Ini kronologisnya. Ini kan oke lah, durib lah. Tu itu adalah aqua, lebih kuat. Lebih kuat di antara harokat. Maka tu diberikan kepada mutakalim. Nyambung kan? Kalau dzurib ta ini, kalau ini kan berarti dhom, mabninya adalah dhom. Kalau ta berarti mabninya adalah fatah. Fatah itu dhaif. Dhaif dari mutakalim, maka diberikan kepada mukhotob mudzakar. Ini lihat sono, diem. Nah, habis nyanyi, orang lagi diterangi nyanyi, ya gak? Nah, duribti, dia lebih lemah lagi daripada ta, maka diberikan kepada mukhotobah. Ini alasannya mukhotobah ya otomatis mu'anasa. Ini kaidah kelihatannya sepele, tapi kerennya luar biasa. Nyambung kan? Ini kronologis antara tu, ta, dan ti. Nah, kalau kalian ditanya, emang kenapa dzurib tu? Udah dari sononya. Nah, itu jawaban males. Oh gitu loh. Iya kan? Lucu adik. Dari maghrib langsung tidur. Iya kan? Ya udah besok ganti dzuriba, ya Kak. Dzuribat gitu kan. Kasihan adik udah mengantuk gitu loh. Maka diperhatikan, kalau siang disuruh tidur ya tidur. Kalau disuruh tidur bukan disuruh kerja kok. Lah iya kan? Ngajinya biar enggak ngantuk gitu loh. Ntar dulu. Nah. Aduh. Oke, udah isya. Tetap adzan ntar. Jangan adzan, jangan lapi, tidur semua. Wah, adzan kaku banget ya. Tutup kembar suruh adzan ya. Tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.